ibadahnya luar biasa, tapi Nabi mengatakan mereka keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tasyakur. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul azim. Amma ba'du, alhamdulillah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini majelis syukuran, malam Rabu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini bisa terus istiqomah untuk melanjutkan bahasan kajian. Malam ini topiknya adalah gagal berlogika. Seperti apa seseorang yang gagal dalam berlogika? Efeknya seperti apa? Akibatnya seperti apa? Sangat serius sekali. Maka dari itu malam ini perlu dibahas. Tentunya untuk membahas masalah ini berangkatnya dari sejarah umat Islam mulai dari zaman Rasulullah. Tidak lepas dari persoalan sejarah perjalanan umat Islam mulai dari awal. Zaman Rasulullah seperti apa, setelah itu sahabat, setelah itu selanjutnya sampai saat ini, itu akan tergambar nanti. Mari sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan bacaan tasbih. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tasyakur. Terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu
menuntut ilmu. Tidak boleh berhenti, tidak punya waktu, tidak punya masa menuntut ilmu. Minal mahdi ilal lahdi, mulai dari ayunan sampai masuk liang lahat. Tidak ada istilah tua, tidak ada istilah sakit, tidak ada. Menuntut ilmu itu wajib. Saking pentingnya ilmu. Saking pentingnya ilmu. Karena tanpa ilmu manusia ini tidak bedanya seperti binatang. Maka dari itu, alhamdulillah malam ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu agar keimanan kita, ketakwaan kita akan terus meningkat, terus berkembang tanpa henti. Jamaah hamba arif billah, malam ini topiknya adalah gagal berlogika. Apa yang dimaksud dengan gagal berlogika ini? Ternyata yang dianggap sangat penting tidak cukup persoalan akidah. Memang yang pertama itu kewajiban bagi umat Islam itu adalah beriman kepada Allah. Tauhid, ilmu itulah ilmu fardu ain bagi setiap manusia. Ternyata menurut saya belum cukup seseorang itu hanya bertauhid. Masih ada termasuk fardu ain menurut saya berlogika dengan tepat dan benar. Jika ini tidak, risikonya sangat fatal. Maka dari itu saya akan membahas masalah ini berangkatnya dari sejarah umat Islam. Perkembangan Islam mulai dari awal Rasulullah mendakwahkan, menyebarkan agama Islam ini seperti apa. Ini berangkat dari sejarah ini untuk mengetahui bagaimana umat Islam ini keadaannya, situasi dan kondisinya beragama itu apakah sudah benar. Jangan-jangan beragamanya ini justru agama menjadi racun. Merasa dirinya sudah beragama, padahal agama itu menjadi racun. Agamanya menjerumuskan dirinya kepada neraka. Padahal fungsi agama itu adalah untuk menuntun manusia supaya manusia ini selamat, sejahtera di dunia dan akhirat. Dengan agama inilah manusia ini bisa kembali ke habitat semula, ke asal penciptaan manusia ini adalah makhluk langit. Manusia ini adalah makhluk surga, penghuni surga. Manusia bukan makhluk dunia. Manusia bukan penghuni bumi dunia ini, tidak. Aslinya manusia itu adalah penghuni surga, makhluk langit. Ke dunia ini hanya sebentar nengok videonya, hanya melihat alamat saya ini kembali kepada Allah, apa kembali kepada sebaliknya. Di dunia hanya sebentar melihat videonya itu. Alamat kita ini kemana?
apa surga, apa neraka, apa kembali kepada asal habitatnya, apa tidak. Jadi dengan agama itu manusia dikembalikan kepada asalnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikembalikan kepada habitat asalnya. Bukan penduduk bumi. Manusia ini penduduk langit. Manusia ini ahli surga. Manusia ini dicipta dari fitrah Allah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyim. Manusia dicipta dari fitrah Allah. Sungguh mulia, sungguh suci manusia ini. Sungguh terhormat. Yang namanya manusia ini sungguh terhormat. Lah apakah betul-betul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Apa betul-betul kembali kepada habitat? Apa betul-betul kembali kepada asal penciptaan, kefitrahannya itu? Ya untuk mengetahui di dunia ini, untuk mengetahui saja, tidak merubah, karena sudah tertulis. Segala hal ihwal manusia ini sudah tertulis. Tidak bisa keluar dari itu. Dari garis tulisan kitab di Lauhil Mahfuz tidak bisa dirubah. Di dunia ini hanya mengetahui seperti apa alamatnya. Jadi kalau di dunia ini condong kepada kebaikan, senangnya kepada kebaikan, senangnya kepada kebenaran, keadilan, maka itulah alamatnya bahwa orang ini adalah kembali kepada asalnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada di mana gagalnya seseorang berlogika. Mari kita mulai dari sejarah awal kehidupan umat Islam di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasulullah, awalnya Rasulullah mengembangkan, menyiarkan, mendakwahkan ajaran Islam ini, agama Islam ini begitu rumit, begitu berat. Pertama kali Rasulullah diutus menjadi seorang Rasul pada waktu berada di Mekah. Mulai dari umur 40 tahun memulai. Asalkan pertama kali itu asalnya itu secara diam-diam karena ini merupakan sesuatu yang baru. Ajaran yang baru. Tentunya di Mekah ini sudah mapan adanya tradisi jahiliyah, orang Quraisy dan lain sebagainya itu sudah punya budaya. Ya semacamnya adalah seperti agama yang diyakini oleh penduduk Mekah itu. Maka Nabi Muhammad awal menyiarkan tentunya tantangannya luar biasa. Karena Nabi Muhammad akan merubah dari zaman jahiliyah, dari kemusyrikan untuk kepada keimanan, kepada agama yang betul-betul agama. Karena setelah sepeninggal Nabi Isa itu tidak ada nabi, sehingga di situ vakum, tidak ada agama. Maka dari itu manusia masing-masing membuat sendiri agamanya.
yang diyakini seperti apa oleh leluhurnya, ya sudah seperti itu. Maka dari itu Nabi Muhammad menyampaikan ajaran Islam ini tidak mudah. Justru di Mekah dapat tantangan yang luar biasa. Mulai dari keluarganya sendiri, paman-pamannya. Tidak ada yang mendukung. Di antaranya adalah Abu Jahal dengan Abu Lahab, tokoh Quraisy. Di bawahnya Abdul Muthalib itu ya orang dua ini. Lah Nabi Muhammad ini adalah sepupu dan juga ponaan. Cuman yang mencintai Nabi Muhammad itu adalah Abu Thalib, paman daripada Nabi Muhammad ini. Tapi tidak beriman, tapi cinta terhadap Nabi Muhammad mulai sejak kecil sampai Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi dan Rasul. Akhirnya Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya yang tidak terlalu banyak itu diembargo. Perekonomiannya Nabi Muhammad, kelompoknya itu diboikot, diembargo oleh kelompoknya sendiri, orang-orang Quraisy dan juga di luar Quraisy. Akhirnya Nabi Muhammad mencoba keluar dari Mekah, cari perlindungan, barangkali saya ada orang yang bisa menerima, mendukung, pergi ke Taif. Ke Taif. Taif itu adalah sekitar 70 kilo dari Mekah. Untuk berdakwah ke Taif. Kebetulan di Taif itu ada famili dari Nabi Muhammad itu dari ibu. Sebagai tokoh di Taif itu. Ternyata ketiganya semua famili keluarga dari ibu itu tidak mau mendukung, tidak mau melindungi Nabi Muhammad. Justru Nabi Muhammad diusir, suruh cepat keluar dan dilempari batu di jalan itu sampai berdarah Nabi Muhammad. Seperti begitu jerih payah Nabi Muhammad. Karena saking tidak kuatnya Nabi Muhammad dan juga ada ancaman yang sudah serius akan dilakukan suatu pembunuhan, Nabi Muhammad diancam, diincar untuk dibunuh. Maka Nabi Muhammad hijrah, perintah dari Allah untuk hijrah ke Madinah. Nah, setelah hijrah ke Madinah ini, Nabi Muhammad dapat perlindungan, disambut dengan senang hati, yaitu dari kelompok sahabat Ansor. Sehingga di Madinah itulah Nabi Muhammad leluasa bisa mengembangkan ajarannya agama Islam ini. Sampai-sampai terakhir Nabi Muhammad ini bisa berhasil menaklukkan kota Mekah. Jadi Timur Tengah, Mekah, Madinah, semuanya itu bisa ditaklukkan oleh Nabi Muhammad. Maka dari itu selanjutnya tantangan Nabi Muhammad ini ada dua. Tantangan perjuangan umat Islam ini ada dua. Satu itu adalah dari luar, yang dua adalah dari dalam. Dari luar ini yang dihadapin adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini macam-macam, mulai dari kafir musyrik Mekah sampai orang kafir dari
kaum Yahudi dan Nasrani dan kaum yang lainnya. Itu menentang terhadap ajaran Nabi Muhammad. Namun ternyata yang paling berat itu bukan tantangan dari luar, dari orang kafir. Tantangan yang kedua inilah dari dalam sendiri. Nah, dari dalam inilah yang disebut kaum munafikin. Ini yang sangat berat, membahayakan sekali. Ternyata bencana yang besar, kerusakan yang besar bagi perkembangan agama Islam ini, yaitu karena penyakit yang dari dalam ini. Kalau dari luar, dari orang kafir, itu tidak terlalu panjang, terjadilah peperangan-peperangan, tapi setelah selesai, ya sudah selesai. Peperangan lagi setelah selesai, ya sudah selesai. Kalah ya sudah selesai, menang ya sudah selesai. Jadi tidak menimbulkan sesuatu yang bencana besar, tidak. Contohnya Umar ibnu Khattab ini dulunya orang kafir, penentang terhadap ajaran Nabi Muhammad. Tapi setelah itu Umar beriman. Kafir, penentang dulu. Abu Sufyan, tokoh yang besar sekali waktu itu, menjadi musuh Nabi Muhammad. Setelah itu berbalik masuk Islam. Termasuk Khalid bin Walid, musuh. Dia pasukan orang kafir, komandan yang paling hebat dalam peperangan, Khalid bin Walid, menghadapi umat Islam. Komandannya, jenderalnya adalah Khalid bin Walid. Tapi setelah itu Khalid bin Walid masuk Islam. Selesai. Ini secara langsung. Yang tidak secara langsung, artinya walaupun dirinya itu tidak masuk Islam, tapi anak-anaknya, cucu-cucunya juga pemeluk Islam. Abu Jahal itu anaknya Ikrimah, itu pejuang Islam. Pejuang Islam. Itu anaknya Abu Jahal. Anaknya Abu Lahab, duanya itu, Utbah sama Mu'attib, itu keduanya masuk Islam. Itu anaknya Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi walaupun tidak secara langsung, tapi anak cucunya nanti itu masuk Islam. Itu orang kafir. Termasuk juga peristiwa Taif. Nabi dimusuhi, diusir dari Taif, dilukai. Sampai-sampai malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi Muhammad, kalau mau membalas, malaikat sudah greget, mau menumpahkan gunung kepada kaum Taif, masyarakat Taif. Tapi Nabi Muhammad tidak mau. Hendak itu tidak mengerti masalahnya. Saya berdoa mudah-mudahan anak cucunya orang Taif nanti adalah pemeluk Islam. Ternyata iya. Di persoalan dengan orang kafir, tantangan dari luar itu ringan sekali. Cepat selesai, bahkan bisa berbalik menjadi pendukung Nabi Muhammad. Lah yang dari dalam ini saya akan cerita supaya paham betul. Dari dalam umat Islam sendiri, sahabatnya Nabi namanya
Abdullah ibnu Zul Khuwaisirah At-Tamimi. Zul Khuwaisirah At-Tamimi ini orang ahli ibadah, tekun beribadah. Orang ini betul-betul beriman kepada Allah, tauhidnya betul-betul hebat. Tapi begitu ada peristiwa Rasulullah membagikan apa itu ghanimah, rampasan perang dari perang Hunain, itu diberikan kepada orang-orang khususnya mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam atau yang bisa kemungkinan akan masuk Islam. Itu oleh Nabi diberikan semua, berupa unta, berupa kambing, berupa emas, berupa diberikan oleh Rasulullah. Dibagikan semua. Itu lebih khusus kepada orang-orang mu'allaf, itu dibagikan. Kok ternyata sahabatnya Nabi yang sudah lama beriman kepada Allah dan kepada Nabinya ini, Zul Khuwaisirah At-Tamimi ini maju ke depan, bilang langsung ke Nabi, "Ya Rasul yang adil." Berani negur Nabi Muhammad secara langsung. "Ya Rasul, berlaku adillah. Berlakulah adil ya Rasul." Merasa dia itu tidak terima, karena dia tidak dikasih kemungkinan oleh Nabi. Karena Nabi mengutamakan yang masih mu'allaf, yang sahabat-sahabat sudah mapan itu, sudah mampu berkorban, yang mampu memberi, suka memberi, jadi tangan atas, tidak dikasih oleh Rasulullah. Tapi orang-orang yang masih lemah ini yang diberikan Rasulullah. Ternyata apa? Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Berlakulah adil ya Rasul." Kaget Nabi. Akhirnya Nabi menjawab, "Celaka. Siapa bisa adil kalau saya saja tidak adil? Siapa yang lebih beriman? Siapa yang lebih takwa? Siapa yang lebih benar? Siapa yang lebih adil kalau saya tidak adil?" Umar berdiri, minta izin ke Rasulullah. "Ya Rasul, minta izin." Tak penggal lehernya orang ini. Sudah siap dengan pedangnya Sayyidina Umar. Nabi menjawab, "Jangan." Sudah terang-terangan menghina Nabi, membantah Nabi di depan Nabi, di depan orang umum. Kurang apa ini? Menghina Nabi terang-terangan, membantah Nabi, menyalahkan Nabi. Nabi tidak adil. Tapi apa jawaban Nabi? "Jangan Umar, gak usah." Nabi tidak marah. Ya sahabat lain tidak marah. Gitu. Umar cuman merasa tidak enak. Loh, ini orang ini kok berani dengan Nabi, menghina di depan orang banyak. Tapi Nabi mengatakan jangan. Nabi melarang. Tapi Nabi mengatakan kelak dia, orang tersebut, akan mempunyai banyak pengikut. Ini perhatikan hadis ini. Ini Bukhari, Sahih ini. Perhatikan hadis ini. Nabi mengatakan kelak dia, orang tersebut, Zul Khuwaisirah At-Tamimi ini, kelak dia akan mempunyai banyak pengikut. Perhatikan ini, banyak pengikut. Nabi berkata seperti itu.
Yang sholat kalian tidak ada apa-apanya katanya Nabi, ketimbang sholatnya mereka itu. Jadi orang itu orang soleh, orang khusyuk betul. Tingkahnya, perbuatannya seperti orang khusyuk, orang soleh, orang bertakwa. Sholat kalian katanya Nabi, sahabat-sahabat itu semua, sholat kalian tidak ada apa-apanya ketimbang sholatnya mereka itu. Puasa kalian tidak ada apa-apanya ketimbang puasanya mereka itu. Ini perlu diperhatikan. Disampaikan jangan sampai kalau ada orang khusyuk, orang alim, orang soleh, baik sekali, jangan dulu. Ini perhatikan ini. Nabi mengatakan begini akan menjadi kenyataan nanti. Jadi sholatnya para sahabat itu tidak ada apa-apanya. Puasanya para sahabat Nabi tidak ada apa-apanya daripada sholat dan puasanya mereka itu. Katanya Nabi kelanjutannya, mereka keluar dari agama. Ini loh, sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Tapi Nabi mengatakan mereka keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Diartikan orang apa ini? Ibadahnya hebat, sholatnya hebat, puasanya hebat, bisa hafal Quran, bisa hafal hadis, luar biasa ibadahnya. Tapi Nabi mengatakan mereka keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Perilakunya sepertinya orang Islam, orang beriman. Ternyata Nabi mengatakan begini, lebih kafir daripada orang kafir. Sampai jangan heran. Ini hadis Nabi akan menjadi kenyataan nanti. Yang bikin keributan, yang bikin huru hara, ini bibit pertama. Bibit awal daripada sekte-sekte, aliran-aliran radikal. Ini bibit pertama. Zamannya Nabi sudah ada, kata-kata Nabi sudah ada. Nanti dia pengikutnya banyak. Pengikutnya banyak. Dia Nabi mengatakan mereka keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Ini hadis Bukhari Muslim. Nanti akan muncul sekte-sekte dari umat Islam ini. Pertama muncullah Khawarij, muncullah Mu'tazilah, muncullah Murji'ah, muncullah Syiah, muncullah Ahlussunnah wal Jamaah, muncullah banyak sekali, kurang lebih 8 sekte: Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Syiah, Ahli Sunnah, Qadariyah, Jabariyah, Wahabiyah. Ini perhatikan. Semua sekte ini semuanya apapun lebih dari ini sekte yang ada, jika berlogikanya gagal. Baik Ahli Sunnah wal Jamaah, baik Syiah, baik apapun, jika berlogikanya ini gagal, maka agama ini akan menjadi malapetaka. Melaksanakan ajaran agama, beribadah itu justru membuat huru hara dalam kehidupan kemanusiaan ini. Bukan makin damai, bukan makin tentrem, bukan makin dingin, makin menakutkan kehidupan manusia. Sekte apa saja. Jadi sudah pertama kali ini bibit
Bibit ini awal. Bibit yang kedua sekarang. Bibit kedua dari aliran-aliran yang seperti begini ini. Aliran radikalisme begini ini. Yang kedua setelah sepeninggalnya Nabi. Digantilah posisi Nabi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Itu sudah ada muskilah. Orang-orang yang cinta kepada Ali tidak terima pergantian Abu Bakar menduduki posisinya Rasulullah itu dianggap tidak sah. Bukan haknya Abu Bakar. Yang berhak betul itu adalah Ali bin Abi Thalib. Bibit yang kedua, akhirnya dia menjadi Syiah. Bibit yang kedua, Syiah. Jadi semua sahabat Nabi itu tidak dianggap, mulai dari Abu Bakar, Umar, itu dianggap penjahat. Oleh ini, jadi mulai dari pertama, semeninggal Rasulullah diganti oleh Abu Bakar, sudah ada, friksi sudah ada. Tidak menerima, tidak berhak Abu Bakar itu. Yang berhak itu adalah Ali sebagai mantu Rasulullah. Sudah, ini pertama. Tapi belum berkembang menjadi bencana, menjadi huru-hara. Belum. Begitu Abu Bakar diganti Umar. Nah, ini Umar itu adalah keras sekali, tegas sekali. Jadi sekte-sekte yang sudah ada penyakit itu tiarap dulu. Zamannya Umar tiarap. Karena Umar betul-betul disegani, betul-betul ditakuti. Jadi penyakit-penyakit yang sudah ada itu tiarap. Begitu Umar diganti oleh Utsman, Utsman agak kalem, lemah lembut. Utsman ini tidak seperti Umar. Maka muncullah penyakit-penyakit itu. Muncullah penyakit-penyakit itu. Sehingga berdiskusi, bermusyawarah, bersidang orang-orang alim itu, hafal Quran, hafal hadis, diputuskan bahwa Utsman tidak melaksanakan hukum Allah, tidak melaksanakan hukum Al-Quran. Akhirnya semacam MUI keputusan itu. Akhirnya karena Utsman tidak menjalankan sesuai dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan hukum Allah, Utsman divonis menjadi halal darahnya. Bayangkan, boleh dibunuh, halal darahnya. Yang menghalalkan ini rakyatnya Utsman. Dihalalkan Amirul Mukmininnya, pimpinan umat Islamnya itu dihalalkan darahnya, boleh dibunuh. Akhirnya terjadilah demo besar-besaran. 3 hari 3 malam Utsman tidak bisa keluar. Hari ketiga terakhir digedor rumah Utsman, dimasukin. Dibunuhlah Utsman itu oleh rakyatnya sendiri. Coba bayangkan, sudah meledak itu, meledak. Bibit-bibit itu sudah tumbuh subur. Utsman diganti oleh Ali, sudah kewalahan Ali. Sayyidina Ali sudah kewalahan. Khalifah yang keempat ini sudah kewalahan. Pecahlah kelompok sahabat yang lain yang bernama Muawiyah. Tidak mau menerima Ali. Sayalah pengganti setelah Utsman.
umat Islam betul-betul pecah. Disitulah muncul terang-terangan Khawarij itu. Terbunuhlah Ali. Ali terjadi peperangan antara sahabat. Ali berperang dengan mertuanya sendiri. Kacau sudah. Umat Islam sudah kacau. Bayangkan Sayyidina Ali berperang dengan mertuanya, dengan istri Rasulullah, mertuanya sendiri. Terjadi peperangan. Dengan sahabatnya sendiri, Ali, namanya Muawiyah, terjadilah peperangan. Apa enggak kacau? Akhirnya Ali kalah, terbunuhlah Ali. Kacau balau umat Islam. Setelah itu, sebagian masyarakat meminta Hasan sebagai pengganti Ali. Sepeninggal Ali, masyarakat Islam sebagian itu menghendaki cucunya Rasulullah yang tertua, kakaknya Husain, namanya Hasan. Itulah yang dinobatkan oleh masyarakat. Ternyata Hasan tidak mau. Daripada tambah runyam, sudahlah diserahkan pemerintahan itu terhadap Muawiyah. Hasan tidak mau. Akhirnya masyarakat pindah kepada adiknya Hasan, yaitu Ali. Apa itu? Husain. Husain sepertinya melihat Muawiyah itu sudah tidak benar. Saya tidak boleh menyerah. Adiknya ini agak mokong. Tuh. Ternyata apa yang terjadi? Singkat cerita, akhirnya Husain ini dibantai di Karbala. Sak keluarganya semua dibantai. Siapa yang membantai? Pasukannya Muawiyah. Tapi Muawiyah sudah diganti oleh Yazid. Berarti yang membantai ini pasukannya Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah. Jadi dari sejarah itu kita harus paham betul bahwa sejarah umat Islam ini betul-betul kelam. Hasan diracun oleh istrinya sendiri. Diracun pertama sakit tidak mati. Tidak salah tiga kali diracun. Hasan itu baru mati. Yang meracun itu ya istrinya sendiri. Disuap oleh Muawiyah. Husainnya dibantai. Kepalanya dibuat bal-balan. Bayang. Kepalanya cucunya Rasulullah yang paling dicintai. Seorang cucu. Yang membantai bukan orang kafir. Bukan orang kafir. Orang Islam. Jadi itu sudah sampai kepada periode yang ketiga. Tuduhannya kepada mulai dari Utsman dan Ali itu dituduh bahwa keduanya ini tidak menjalankan hukum Allah. Dalilnya innal hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu adalah cuman hukumnya Allah. Ini yang dibuat dalil.
yang dikampanyekan kepada masyarakat. Masyarakat awam dikampanyekan oleh ulama-ulamanya itu. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Quran yang dijadikan bahan kampanye bahwa Utsman dan Ali itu tidak menggunakan hukum Allah. Katanya Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallahu, hukum yang diturunkan Allah dalam Al-Quran itu faulaika humul kafirun. Itu di ayat Al-Maidah 44 dan Al-Maidah 55-nya, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humud dzalimun. Ini alat-alat kampanye yang Al-Maidah 47-nya, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Ini yang dibuat bahan, yang digembar-gemborkan, yang dikampanyekan kepada orang-orang awam oleh tokoh-tokoh agamanya itu seperti itu untuk memojokkan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Al-Quran ini yang dibuat alat. Lah, ternyata sejarah ini berlanjut sampai saat ini. Sejarah yang seperti itu berlanjut sampai saat ini. Perlu hati-hati, perlu waspada. Jadi puncak terakhir umat Islam menjadi berantakan, kacau balau, ya setelah jatuhnya Ali, jatuhnya Hasan, jatuhnya Husain. Itulah betul-betul bencana besar bagi umat Islam. Saya kira tidak ada di agama-agama lain apapun namanya itu, sahabat-sahabatnya dibantai, cucunya dibantai, keluarganya dibantai. Tidak ada. Yang ada di Islam. Yang ada di Islam. Lah inilah kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Yaitu masalahnya gagal berlogika. Gagal berlogika. Gagal berlogika ini ada dua. Karena ketidaktahuannya terjerumuslah. Ini yang pertama. Yang kedua itu adalah penyakit. Akhirnya berlogikanya gagal. Karena penyakit. Penyakit apa? Ya penyakit hubbud dunya, kepentingan politik, kepentingan kekuasaan. Ini kalau dua ini sudah menyatu, tidak tahu, bodoh, awam, ditambah penyakit. Ketemu keduanya, pinter, alim, berpenyakit, bodoh, awam, berpenyakit. Ketemu keduanya ini sudah selesai. Sudah selesai. Maka dari itu sangat penting sekali Darul Muttaqin mengeluarkan teori bagaimana berlogika dengan logika hakikat, logika nubuwah. Untuk ke sana, nah ini menggunakan metodologi ulul albab. Bagaimana
jiwa menggunakan dua otak. Otak luar ada di kepala, otak dalam adalah hati. Keduanya digunakan secara seimbang. Kalau tidak seperti itu akan gagal berlogika. Kalau hanya otak luar saja yang ada di kepala yang digunakan, ini potensi intervensi oleh nafsu sangat dimungkinkan. Akhirnya hasil berlogikanya adalah rusak, fatal, bencana yang ada. Maka dari itu, untuk masuk kepada logika hakikat, logika nubuwah itu ada pintunya. Mulai dari pintu 1, bersihkan, beningkan, dan seterusnya sampai pilar 1, pilar 2, pilar 4. Ini sudah teori, tidak bisa ditawar itu. Tidak bisa ditawar. Kalau tidak seperti begitu, maka sudah bisa dipastikan berlogikanya akan gagal, beragamanya akan gagal. Agama tidak menjadi mengantarkan manusia ini menjadi hamba Allah, justru menjadi hamba hawa nafsu, justru menjadi hamba setan. Di Al-Quran banyak sekali, puluhan ayat Al-Quran itu yang menyebutkan orang yang melampaui batas. Orang-orang beragama tapi melampaui batas. Melampaui batas. Berlebihan, tidak terukur. Jadi Al-Quran menyebutkan diantaranya, yaitu Surat Al-Maidah 77. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'ul hawa qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Qul ya ahlal kitab, orang ahli kitab, la taghlu fi dinikum, jangan berlebihan, jangan melampaui batas dalam beragama. Jangan. Ini Al-Quran sudah jelas. Jadi tadi Nabi itu sudah mengingatkan dalam hadisnya itu, nanti orang ini sholatnya luar biasa, tidak ada apa-apanya sahabat semua itu ketimbang sholatnya, tapi dia melampaui batas. Puasanya tidak ada apa-apanya, tapi ternyata orang yang melampaui batas itu ya keluar dari Islam. Maka dari itu Al-Quran mengatakan la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Sudah keluar dari kebenaran, sudah di luar yang benar. Selanjutnya adalah Al-Maidah 87. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. La tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum, sesuatu jangankan kamu haramkan sesuatu yang baik, yang halal itu jangan sampai diharamkan. Ya yang halal ya halal, jangan berlebihan yang dimaksud. Wala ta'tadu, jangan melampaui batas.
Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah sangat tidak suka dengan orang yang berbuat melampaui batas itu. Yang terakhir diantaranya banyak ayat-ayat yang mengatakan mengecam Allah terhadap orang-orang yang berlebihan itu, yaitu Al-A'raf 31. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Pakailah pakaianmu yang baik-baik kalau mau ke masjid. Makanlah wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah wala tusrifu, dan janganlah berlebihan. Maksudnya itu kamu itu tetap pakai pakaian yang baik, akhlak yang baik itu dipakai. Makanlah dengan makanan dan minuman, silakan dimakan, diminum, rezeki Allah itu, tapi tidak boleh berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka dengan berlebihan. Jadi pakaian yang baik itu sopan santun, tapi jangan berlebihan. Bersopan santun itu jangan berlebihan. Ya biasa-biasa saja. Saking santunnya takut bertanya kepada kiainya. Tidak tahu, jadi muskil, saking santunnya tidak mau bertanya kepada. Akhirnya keliru, itu namanya tusrifu. Itu namanya berlebihan. Itu tidak boleh berlebihan. Silakan berakhlak yang baik, tapi jangan berlebihan. Tidak apa-apa, lewat telepon menanyakan sesuatu itu tidak usah malu. Tanyakan saja. Saking santunnya, saking hormatnya terhadap kiainya, terhadap gurunya, takut mau bertanya. Itu berlebihan. Apalagi zaman sekarang sudah zaman HP. Bisa ngaji lewat HP. Kiai saking takutnya tak mau bertanya. Tak boleh. Itu berlebihan namanya. Jadi seperti itu menurut logika hakikat, logika nubuwah. Harus betul-betul berlogika ini, jangan sampai tidak benar, tidak tepat. Bahaya sekali. Contohnya sudah terjadi pada umat Islam mulai dari awal sampai detik ini. Maka dari itu Darul Mutakin ini memperjelas bagaimana caranya bertafakur. Jadi konsep Darul Mutakin jelas. Di sini berlogika secara konstruktif, sentris, holistik, artistik, komprehensif. Berpikir seperti itu. Tafakur, tadabbur, tazakur, tasyakur. Jadi ada tata caranya, ada konsepnya, ada sistematikanya berlogika itu. Tidak bisa. Sembrono berlogika itu tidak bisa. Jadi di sini sudah jelas logikanya harus konstruktif. Apa konstruktif itu? Tersusun rapi. Cara berlogika itu ada susunannya. Tidak ngawur. Yang kedua, kalau sudah tersusun rapi bagus, sentris. Sentris itu maksudnya terukur. Bangunan itu harus ada ukurannya.
ukurannya itu pasti benar, seimbang. Itu namanya sentris. Caranya berlogika seperti itu, seperti bangunan. Jadi kalau lantai 2, lantai 3, dasarnya, fondasinya itu harus terukur. Fondasinya itu bukan untuk tingkat, tapi ternyata kok tingkat 3. Dan ini tidak sentris, tidak terukur namanya. Bahaya itu. Berlogika juga begitu. Setelah itu holistik. Jadi holistik itu bersih betul. Tidak ada rekayasa. Ukuran kayu itu berapa? Jangan ada rekayasa. Besinya itu berapa? Jangan ada rekayasa. Itu namanya tidak holistik. Itu berbahaya. Yang selanjutnya artistik, indah. Berlogika itu hasilnya itu harus indah, seni. Hasil berlogikanya ini tidak menakutkan, indah sekali. Bersikapnya, berbuatnya, berbahasanya itu indah, bisa dirasakan, kok bagus sekali, nyaman sekali, indah sekali. Itu tidak menakutkan. Itu namanya artistik. Yang terakhir komprehensi, sempurna betul, hingga tidak ada cacat dalam berlogika itu. Itu loh. Jadi akhirnya rahmatan lil alamin. Sikap, perbuatannya, tindakannya, bahasanya, berlogikanya adalah rahmatan lil alamin. Tidak bikin keributan, tidak menyusahkan orang. Ini. Jadi demo contoh pertama itu adalah umat Islam. Demo dengan kekerasan itu umat Islam. Tapi bukan di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak pernah mencontohkan demo. Tidak ada. Jadi demo pertama itu adalah zamannya Sayyidina Utsman. Di demo dan dibantai. Jadi demo kekerasan contoh pertama itu yang mencontohkan umat, bukan orang kafir. Yang mencontohkan demo kekerasan itu, anarkis itu adalah umat. Aku itu diakuin itu. Contoh kekerasan demo anarkis itu adalah umat. Akui adanya pengkhianatan, peperangan antara sesama umat. Yang ngasih contoh luar biasa itu adalah umat. Perang saudara Ali dengan Muawiyah, sama-sama sahabatnya Nabi, sama-sama umat Islamnya, namanya perang saudara. Yang ngasih contoh betul perang saudara itu adalah umat. Paling sadis menurut saya itu adalah umat Islam. Bayangkan, sahabatnya nabinya dibantai, cucu nabinya dibantai. Umat Islam Indonesia tidak mencontoh itu. Umat Islam Indonesia tidak pernah mencontoh itu. Mudah-mudahan ke belakangnya seterusnya tidak ada contoh seperti itu di Indonesia. Bibit-bibit itu sudah ada. Bibit-bibit itu sudah ada. Jadi pendakwah tokoh Islam dari Timur Tengah, baik itu dari Gujarat, baik itu dari Hadramaut,
baik itu dari Indochina datang ke Indonesia, ke Pulau Sumatera, Pulau Jawa, tidak ada mencontohkan kekerasan, menyebarkan Islam, itu tidak ada. Betul-betul damai, tidak ada paksaan. Orang masuk Islam di Indonesia ini sejak dulu itu karena sukarela. Tidak ada tuding-tuding kafir, tidak ada zaman dulu. Nah, Indonesia saat ini sudah ada bibit-bibit itu. Tapi mudah-mudahan penyakit-penyakit bibit-bibit seperti itu bisa diatasi. Sudah jelas. Jadi kalau ada orang yang berteriak-teriak, suka demo, suka menghujat, itu sudah ada sanadnya. Jadi sekian aliran, sekian sekte perpecahan umat Islam itu, yang 8 tadi itu, mulai dari Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Syiah, Ahli Sunnah wal Jamaah, Qadariyah, Jabariyah, Wahabiyah. Aliran sekte-sekte seperti ini tentunya dikelompokkan hanya 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang berbau ekstrim, hulu, melampaui batas. Yang satu moderat. Di 2 kelompok. Kalau orang yang berteriak-teriak secara keras, bahasanya sangat keras, itu bisa masuk kepada kelompok ekstrim seperti Khawarij dan juga kelompok Syiah, Wahabiyah. Itu diantaranya yang berbau ekstrim. Kelompok yang lain bisa jadi kalau cara berlogikanya gagal. Kelompok yang lain Ahli Sunnah wal Jamaah pun juga bisa terjerumus kepada yang ekstrim kalau berlogikanya gagal. Indonesia sebetulnya mayoritas Sunnah wal Jamaah, tapi sebagian ada Syiah, sebagian ada Wahabi. Bisa jadi sebagian sudah masuk Khawarij, Mu'tazilah, dan lain sebagainya. Kalau berlogikanya ini sudah gagal, Indonesia bisa terjadi perang saudara. Maka dari itu, mari kita menjadi pioner. Kita menjadi penegak, kita menjadi pelopor. Bagaimana kita ini menjadi umat yang moderat. Umat yang moderat ini ya tidak mudah menyalahkan orang. Akhirnya kita akan menjadi pelopor Islam rahmatal lil alamin. Sudah tidak usah yang itu kita harus jauh. Bukan menjadi makin tentrem, bukan menjadi aman, bukan menjadi damai. Justru akan bergesek antara sesama saudara. Di mana-mana sudah terjadi. Di mana? Suriah, Syria, Yaman, hancur semua. Hancur. Bukan perang dengan orang kafir itu. Perang saudara. Itu sudah ada sanadnya. Maka dari itu Indonesia
tidak punya sanad yang seperti itu. Mulai dari Wali Songo, umat Islam ini adalah moderat, Islam rahmatan lil alamin. Kita pertahankan bersama-sama. Sampai di sini. Monggo kalau ada muskilah tutup dengan tasbih.